Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di USK Podcast, tempat kita membahas bagaimana sih perkembangan digital mempengaruhi kehidupan manusia, terutama pada literasi, pendidikan, dan juga budaya lokal. Tentunya kita akan membedah kejadian ini dengan tema literasi Aceh di era digital antara budaya lokal dan tantangan pendidikan. Dengan seorang pemuda inspiratif yang meraih gelar Ratu Baca Aceh tahun 2024, mari kita sambut Kak Fania Syalafa Rahma. Halo Kak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Fania Syalafa Rahma, teman-teman bisa panggil aku Sela. Saat ini aku merupakan mahasiswa hukum Fakultas Universitas Syafala semester 5. Aku juga menyandang gelar sebagai Ratu Baca Aceh tahun 2024. Wah, keren banget ya Kak. Kalau boleh tahu nih, kenapa Kakak mengambil gelar Ratu Baca Aceh 2024 nih Kak? Oh, kalau boleh cerita itu sebenarnya long story short ya. Long story short karena di waktu itu aku udah pernah daftar Duta Baca Aceh Besar dan alhamdulillah aku dapet juara juga waktu itu. Nah, aku merasa ini big opportunity untuk aku melanjutkan ke tingkat provinsi pastinya, dan itu bisa dibilang tiba-tiba aku dapat informasi di Instagramnya Arkus Aceh, terus tiba-tiba aku daftar di, kalau nggak salah H-3 gitu. Iya, dadakan banget. Terus tiba-tiba aku daftar dan ya tiba-tiba aku dapat pengumuman informasi di WhatsApp kalau misalkan aku bisa melanjutin ke tahap selanjutnya. Dan ya, here I am. Very happy gak sih? Happy banget pastinya karena ya ini gelar yang sangat luar biasa ya, dengan tanggung jawab yang pastinya sangat luar biasa juga. Diberikan bukan sebagai selempang yang di pundak aja, Ratu Baca Aceh, tapi pastinya banyak sekali lapisan masyarakat yang mempercayakan gelar ini untuk aku pada waktu itu. Jadi ya kesempatan dan juga tanggung jawab yang sangat besar juga pastinya. Pengalaman Kakak selama jadi Ratu Baca Aceh itu apa sih Kak, langsung terjun ke masyarakat gitu? Oh iya, kalau misalkan soal pengalaman, bisa cerita sedikit soal kita tuh di Ratu Baca Aceh tuh punya program yang namanya itu SIDAK. Kepanjangannya itu Selamatkan Indonesia dengan Karya. Ya, nah jadi di dalam program ini sebenarnya kita juga terdiri divided into 3 program lagi, yang mana kita programnya itu ada ngopi, ngobrol inspirasi, terus juga ada bacakan dan ajarkan, terus itu ada terakhir itu ada delima, barcode literasi remaja. Nah, kami tuh sebenarnya berfokusnya memang langsung terjun ke masyarakat. Nah, sepanjang 2024 sampai 2025 terakhir itu aku fokus terjun langsung ke masyarakat dari Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, itu juga di Kabupaten Benar Meriah. Yang terakhir itu benar-benar pengalaman luar biasa, aku ke Pulau Banyak di Kabupaten Aceh Singkil. Iya. Nah kan tadi Kakak berarti udah terjun ke masyarakat langsung ya Kak. Dengan Kakak pribadi di tengah maraknya informasi digital saat ini, bagaimana sih budaya literasi di Aceh saat ini, dan apakah ada langkah-langkah inovatif yang menurut Kakak bisa meningkatkan minat baca masyarakat Aceh di era digital saat ini? Oke, kalau misalkan kita berbicara soal literasi budaya yang ada di Aceh, mungkin aku mau sedikit bertanya nih ke Aisyah, juga ke teman-teman semuanya. Ada satu pertanyaan aku yang sering banget aku tanyain setiap aku terjun langsung ke masyarakat. Kira-kira tahu gak siapa Sultan Aceh yang paling terkenal dari dulu sampai sekarang? Kalau misalkan kita sebut Sultan Aceh, siapa sih yang paling melekat dan yang paling teringat jelas di ingatan kita? Kalau aku pribadi mungkin karena ini juga namanya terkenal ya. Iya, ada nama satu tempat yang menggunakan nama ini, Sultan Iskandar Muda tuh ya. Iya, benar banget jawabannya sebenarnya. Iya, benar banget. Nah, pertanyaannya itu lumayan terjawab juga. Kenapa pada akhirnya itu Sultan Iskandar Muda itu yang paling kita kenal dan paling melekat kehadirannya di kehidupan kita? Karena pada saat itu tuh setiap misalkan ada turis yang datang ke Aceh, atau setiap siapapun penasehat hukum beliau, penasehat dan juga dayang-dayang beliau yang hadir di struktur kepemimpinan kerajaan pada saat itu, beliau memerintahkan untuk menulis ataupun memanuskripkan every little things yang beliau lakukan. Jadi misalkan beliau ada kunjungan kerja nih ke Kabupaten Seberang misalkan, atau ke Kerajaan Seberang misalkan, beliau itu meminta seluruh jajaran stafnya untuk meminta memanuskripkan kegiatan-kegiatan beliau. Nah, terbukti kalau misalkan literasi itu sangat-sangat bermanfaat dan juga sangat-sangat berguna. Karena kalau misalkan
kita telisik lagi, kita telusuri lagi, kenapa sampai seluruh rakyat Aceh hanya mengenal Sultan Iskandar yang paling melekat, ya karena itu salah satu alasannya. Karena ya beliau rajin memanuskripkan setiap kegiatan beliau rajin untuk menuliskan kegiatan-kegiatan yang ada yang beliau lakukan, baik kegiatan sosial, kegiatan dari segi ekonomi dan lain-lain sebagainya. Nah ini sama halnya juga kalau misalkan beberapa tahun 2024 kalau nggak salah itu kita mengenal fenomena megatrust ya kalau nggak salah ya, gempa megatrust. Nah sebenarnya itu Aceh itu kita dari dulu banget sebelum hadirnya tsunami Aceh itu kita ulama-ulama besar Aceh itu sudah menuliskan manuskrip yang namanya takbir gempa. Iya, it's really interesting sebenarnya kan. Nah di salah satu kalimatnya itu tertulis yang namanya apabila bumi berguncang pada waktu subuh maka air laut akan naik. Walaupun pada saat itu tidak dispesifikkan ditulis yang namanya tsunami karena tsunami itu kan istilah dari bahasa Jepang gitu. Nah ini juga membuktikan bahwasanya masyarakat Aceh mungkin kurang kali ya, kurang untuk membaca, kurang untuk mengenal literasi budaya Aceh. Iya benar. Karena kalau misalkan kita mau menelusuri lebih dalam tentang budaya-budaya literasi di Aceh itu sebenarnya ulama-ulama kita tuh benar-benar hebat banget loh, udah menuliskan sedetail itu sedemikian rupa. Kalau misalkan kita mungkin mengenal itu lebih awal atau mungkin kita bisa memahami itu lebih awal, mungkin beberapa masyarakat Aceh nggak sebanyak itu mungkin ya bisa kita bilang prediksi korban jiwanya pada saat itu. Nah itu juga salah satu literasi budaya yang ada di Aceh itu. Kalau misalkan Aisyah tahu, kita tuh di daerah Semulu ada yang namanya Semong. Aku Iya itu. Nah di Semulu itu ada yang namanya Semong. Kalau misalkan di daerah-daerah Aceh besar, di daerah aku itu biasa kita sebutnya Doda Idi gitu kan. Nah kalau di daerah Semulu kita sebutnya Semong. Jadi mereka setiap nidurin anaknya, setiap nidurin adiknya gitu, dinyanyiin lagu itu, lagu tentang apa ya sebutnya, syair-syair yang menjelaskan kalau misalkan nanti terjadi gempa, terjadi tsunami, evakuasinya harus bagaimana, apa-apanya bagaimana. Nah itu dituangkan dalam bentuk syair, dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat ketika mereka menidurkan anaknya. Nah itu juga salah satu bentuk literasi dari budaya Aceh gitu. Nah apa yang bisa kami lakukan sebagai Ratu Baca Aceh sebenarnya, kalau misalkan teman-teman semuanya tahu, kita tuh sebenarnya sekarang dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh kita ada namanya Ipustaka Aceh. Nah jadi iya benar, jadi di Pustaka Aceh ini kita tuh berfokus pada bagaimana sih cara dari Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh ini untuk mendeliver apa aja dalam bentuk informasi digital. Nah, jadi kita di situ tersedia ribuan buku yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun, yang pastinya ini tentu ya pasti it helpful banget ya, apalagi buat kita mahasiswa gitu, nggak harus datang ke tempatnya, tapi kita bisa akses itu dimanapun dan kapanpun. Nah, dari sisi Ratu Baca Acehnya sendiri, kita itu ada yang namanya yang aku sebut di terakhir tadi, ada yang namanya D5, Barkode Literasi Remaja. Ini basically programnya itu sama juga sama Ipustaka Aceh, cuma bedanya kita tinggal di scan aja, kayak kita scan QRIS gitu, kita scan aja, jadi kita bisa langsung akses buku apa sih yang mau kita yang mau kita cari gitu. Itu kita scannya tuh di mana kalau boleh tahu? Kalau pada saat itu kami tempelinnya tuh di tempat-tempat umum ya, pastinya masih untuk saat ini kita masih belum bisa menjangkau banyak ya, masih di daerah di perpustakaan wilayah kita gitu. Jadi dari kita scan itu kita bisa langsung baca buku yang kita mau. Iya, nggak perlu download lagi juga gitu. Simpel ya. Iya. Terus bagaimana sih menurut kakak melihat hubungan antara literasi dengan ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial ekonomi di Aceh sekarang ini? Okay, that's a really interesting questions actually. Karena sebenarnya dari tahun aku lupa basically tahun berapa pastinya, cuman dari beberapa tahun yang lalu dari pusatnya langsung kita tuh udah membuat suatu inovasi perpustakaan itu berbasis inklusi sosial. Iya, apa sih sebenarnya perpustakaan berbasis inklusi sosial itu? Basically kita selama ini kalau misalkan berbicara tentang perpustakaan, pasti yang pertama kali pop into our mind itu pasti baca buku, pinjam buku, menulis, membaca, pasti berputar di itu aja. Nah, tapi dengan adanya perpustakaan berbasis inklusi sosial ini sebenarnya ini juga berfokus tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi kalau misalkan di
daerah Aceh, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh itu sudah melakukan program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini dengan memberdayakan UMKM. Jadi di perpustakaan wilayah kita, kalau misalkan teman-teman sadar itu di lantai 4 itu di sampingnya itu ada nggak sih patung terus isinya kayak pameran baju gitu. Oh iya, ada Iya, itu. nah itu juga salah satu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi masyarakat itu diberdayakan bagaimana sih cara mereka untuk bisa memperkenalkan UMKM-nya di perpustakaan. Jadi masyarakat di perpustakaan nggak cuma baca pinjam buku doang Dan mereka gitu. juga itu nggak berpikir perpustakaan itu cuma tempat kita baca buku, Iya nggak kayak gitu. benar, dan di situ juga dari inklusi sosial ini diajarin juga masyarakat gimana sih caranya biar masyarakat ini bisa memberdayakan UMKM-nya, bisa menghasilkan ekonomi di situ, tapi juga bisa mengenalkan itu ke digital gitu. Oke, ngomongin soal digital nih kamu kakak, bagaimana sih literasi lokal di Aceh kayak seperti bahasa Aceh, cerita tradisional dan budaya di Aceh itu dapat dijadikan alat memperkuat literasi formal dalam bentuk digital gitu. Oke, itu kayak yang aku sebutin tadi yang udah aku ceritain juga. Sebenarnya literasi budaya ini sangat penting banget, dan itu juga sangat melekat dengan kehidupan kita pastinya. Seperti yang sudah aku sebutin, yang aku mention di belakang. Karena ya memang ketika kita menelusuri lagi ya pada akhirnya at the end of the day, literasi budaya itulah yang akan menjembatani kehidupan kita ke depannya gitu. Nah, berbicara soal digital, apa sih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya ini juga sering disosialisasikan oleh Raja Ratu Baca Aceh ketika terjun ke tempat-tempat terpencil seperti Pulau Banyak. Pada yang terakhir aku kunjungi itu, yang mana kita melihat kondisi mereka kan masih jauh ya dari akses yang namanya digital. Cuma di situ kami perkenalkan kepada mereka bahwasanya kita tuh ada yang namanya Pustaka Aceh. Terus kita juga buat program yang seperti aku sebutkan di belakang itu, yang mana di program inilah kita perkenalkan gak cuman pinjam baca buku doang, tapi di situ kita juga perkenalkan ada loh budaya Aceh tuh beda ini, terus ada loh bahasa Aceh tuh seperti ini. Karena kalau misalkan kita telusuri lagi banyak sekali, bahkan teman aku sendiri yang nggak tahu istilah-istilah bahasa Aceh yang udah dulu. Karena sebenarnya kalau misalkan kita mau menelusuri lagi bahasa Aceh tuh kaya banget loh. Jujur iya, aku sebagai orang yang bukan orang Aceh, aku kayak bahasanya ini banyak banget. Dan aku emang bener-bener mau belajar, jujur aku penasaran banget sama bahasa. Iya bener banget, dan disayangkan banget karena banyak ya remaja-remaja, khususnya remaja Aceh tuh banyak yang nggak tahu kalau misalkan istilah ini ternyata ini loh artinya. Misal contoh nih, ongerso. Jangan tanya Ongerso itu kalau misalkan kita mau artiin ke dalam bahasa Indonesia, kita tuh nggak tahu artinya apa. Kalau kita bilang saking kayaknya bahasa Aceh itu, saking luar biasanya bahasa Aceh itu, iya luas banget gitu. Aku pernah dengar juga katanya bahasa Aceh tuh ada di beberapa daerah yang beda gitu. Iya benar, itu setuju. Bahkan jangan jauh-jauh deh, aku kan tinggalnya di Tasik, spesifiknya itu di Desa Piem. Terus kan misalkan aku udah kita geser ke desa samping, itu logatnya udah beda. Ada beberapa yang sebutnya misal gitu A gitu, terus ada di daerah ini sebutnya B gitu. Yang misal contoh deh, kalau di daerah aku sebutnya Bantal itu kan bantai, terus ada di daerah tetangga sebelah aku ada yang nyebutnya Bantal itu bukan bantai tapi bante gitu. Iya, dan ya itu sih menurut aku dari sisi logatnya, dari sisi bahasanya, dari sisi istilah kosakatanya itu benar-benar luar biasa kaya banget ya, bisa aku bilang gitu. Kayak itu. Dan kan tadi udah ngomongin soal Pustaka Aceh gitu ya. Nah itu bahasa-bahasa yang beda itu ada nggak di situ? Di sana tuh kita juga kita memperkenalkan lah gitu, ada buku-buku soal literasi budaya Aceh gitu. Nah di sana mereka nanti akan menjelaskan di dalam kita koleksinya kan banyak nih, ada koleksi novel, buku akademis, dan salah satunya itu ada buku literasi budaya Aceh yang kalau misalkan kita mau baca tentang Semong itu ada beberapa lagi yang takdir gempa itu setahu aku sejauh ini belum ada ya, karena itu termasuk ke dalam arsip Aceh gitu. Karena arsip kan memang tidak diperuntukkan untuk dipinjam gitu. Seperti itu. Oke Kak. Nah sekarang ini kan banyak banget anak muda yang dibaca lewat gadget atau media sosial kan daripada buku gitu. Menurut kakak sendiri tuh ada efek yang beda nggak antara kalau misalnya kita baca buku langsung sama kita baca melalui media digital gitu? Iya, oke.
Ini benar-benar pertanyaan yang apa ya? Aku kalau misalkan jelasin sebenarnya for me personally aku tuh lebih suka baca buku yang ada bentuk fisiknya Oh, lagi. ada bentuk fisiknya, Iya, karena kalau misalkan kita baca buku yang ada bentuk fisiknya, apa ya? Ada perasaan-perasaan tertentu ketika kita buka bukunya. Iya, betul. belum lagi kalau misalkan kita nih ke toko buku gitu, ada nggak sih aroma-aroma tertentu yang bisa kita dapetin tuh ketika kita buka buku baru gitu. Ketika kita baca buku baru ada aroma tertentu yang bisa benar-benar bikin apa ya? Kalau aku boost energi banget gitu. Kalau kita baca di digital, sebenarnya plus minusnya itu kalau kita ngomongin soal digital kayak kita ibaratin tuh kayak pisau bermata dua gitu, ada plus ada minusnya. Iya, plusnya pastinya seluruh masyarakat Aceh yang pasti jauh dari jangkauan perpustakaan wilayah bisa itu langsung membaca, bisa mengakses di pustaka Aceh ini dimanapun dan kapanpun dalam bentuk digital gitu. Tapi minusnya adalah kalau misalkan kita baca di dalam bentuk digital, kalau aku personally aku suka ke distract gitu. Misalkan aku lagi baca nih, terus tiba-tiba masuk notif WA atau misalkan masuk notif TikTok, IG atau apa segala macam, aku tuh iya gampang ke-distract gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan aku pikir lagi di perpustakaan digital di Pustaka Aceh ini sangat-sangat membantu sih, karena ya ini juga salah satu hal yang selalu Raja Ratu Baca Aceh kampanyekan, bagaimana caranya biar seluruh masyarakat Aceh bisa merasakan manfaat dari perpustakaan digital ini Iya, juga. lebih mudah juga, lebih bisa dijangkau juga. Iya benar gitu. Oke Kak, dan berarti pada dasarnya ini mau kita baca lewat handphone atau digital ataupun buku sebenarnya tetap bisa ningkatin literasi ya Kak? Iya benar banget. Sebenarnya it depends to yourself sih. Ya, it depends apa sih, depends ke kitanya sih. Iya benar. Oke teman-teman, jadi itu setengah dari perbincangan kami. Oke, see you di episode selanjutnya. Bye-bye.